Manusia kembali terbang mengelilingi bulan, padahal mesin sudah melakukan sebagian besar pekerjaan. Wahana robot bisa memetakan permukaan, menganalisis tanah, dan mengirim data tanpa membahayakan nyawa manusia. Mereka tidak butuh udara, makanan, atau perlindungan dari radiasi, dan bisa beroperasi bertahun-tahun dengan sedikit campur tangan. Mereka bisa bertahan di kondisi yang cepat merusak kru manusia, dan tidak perlu kembali. Jadi pertanyaannya jelas dan tidak bisa dihindari. Kalau mesin lebih efisien, tidak mudah rusak, dan jauh lebih murah, kenapa harus mengirim manusia? Jawabannya dimulai dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam misi saat ini. Seperti program Artemis NASA. Penerbangan ini bukan hanya pengulangan Apollo, dan bukan hanya tentang mencapai bulan. Ini adalah uji coba sistem, di mana propulsi, navigasi, komunikasi, dan sistem pendukung kehidupan harus bekerja sama dalam kondisi misi yang sebenarnya. Setiap sistem harus tetap stabil, tidak hanya sendiri, tetapi juga berinteraksi dengan semua sistem lain selama peluncuran, pencarian, orbit, dan kebuli. Ini mengebarbat air reserve penuh, bukan berpancing dengan satu tujuan. Misi robot bisa menguji komponen satu persatu, tapi tidak bisa menguji lingkungan manusia secara keseluruhan. Begitu ada manusia di dalamnya, tekanan harus dijaga ketat, oksigen harus terus seimbang, suhu harus tetap stabil di semua ruangan, dan sampah harus diurus tanpa henti. Perubahan kecil yang tidak masalah bagi mesin bisa jadi sangat berbahaya bagi kru. Ini mengubah kebutuhan rekayasa dari fungsi jangka pendek menjadi stabilitas berkelanjutan sepanjang misi. Jangan lupa subscribe ya. Misi yang ada manusianya itu punya batasan yang tidak dimiliki oleh mesin. Udara harus didaur ulang lewat sistem tertutup yang tidak boleh rusak. Air harus dikumpulkan dan dipakai lagi berulang-ulang. Panas harus dibuang dari tempat tertutup di mana manusia dan alat elektronik menghasilkan energi. Paparan radiasi harus diawasi dan dibatasi seiring waktu, terutama saat ada kejadian matahari. Setiap sistem ini menambah kerumitan, dan yang lebih penting, numeris pekerjaan bersebes menurut masalah. Bulan jadi tempat uji coba karena posisinya di luar angkasa. Jaraknya cukup jauh dari bumi, jadi ada jeda komunikasi, dinamika orbit, dan paparan radiasi luar angkasa yang dalam. Tapi jaraknya juga cukup dekat sehingga misi bisa kembali dalam hitungan hari kalau ada masalah besar. Keseimbangan ini bikin bulan jadi satu-satunya tempat di mana semua kondisi misi bisa diuji, tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh lebih lama dan berisiko. Mesin memang bisa menjelajah dengan efisien, tapi mereka terbatas oleh waktu tunda dan program yang sudah dibuat. Misalnya, robot penjelajah di Mars bisa butuh waktu beberapa menit untuk menerima perintah dari bumi. Artinya setiap tindakan harus direncanakan jauh-jauh hari. Kalau medannya berubah, kalau ada alat yang rusak, atau kalau ada hal terduga muncul, sistemnya tidak bisa langsung bereaksi. Nah, kalau ada manusia di sana, dia bisa langsung melihat, memutuskan, dan bertindak dalam hitungan detik. Ini memungkinkan penyesuaian cepat dan penjelajahan yang jauh lebih fleksibel. Ini menciptakan pembagian tugas, bukan persaingan. Mesin digunakan untuk ketahanan, ketelitian, dan operasi berisiko tinggi, di mana kegagalan bisa diterima. Mereka bisa beroperasi terus-menerus, melakukan tugas berulang, dan masuk ke lingkungan yang berbahaya bagi manusia. Manusia digunakan untuk mengambil keputusan, beradaptasi, dan mengintegrasikan sistem. Mereka bisa menafsirkan kondisi tak terduga, memperbaiki peralatan, dan menyesuaikan tujuan misi secara langsung. Tapi, cara kerjasama ini bikin biaya jadi mahal banget. Misi yang ada astronotnya butuh banyak banget alat buat bertahan hidup. Setiap kilo yang dibawa harus bisa menopang kehidupan, termasuk makanan, air, oksigen, pelindung, dan kemampuan buat pulang ke rumah. Semua ini bikin biaya peluncuran dan kerumitan sistemnya jadi naik. Misi robot bisa dibuat cuma untuk satu tujuan, yang bantu kecilin ukuran dan biaya, jadi lebih efisien buat tugas itu. Ini bagus untuk eksplorasi sekali jalan, tapi jadi batasan besar buat jangka panjang. Misi robot biasanya punya tujuan yang terbatas dan waktu yang singkat.
Kalau ada sistem yang rusak atau tujuannya sudah tercapai, misi itu selesai. Sulit sekali untuk memperbaiki atau memperpanjang sistem itu. Jadi setiap misi baru harus dimulai dari awal lagi. Ini bikin kemajuan jadi lambat dan biaya totalnya makin mahal seiring waktu. Kehadiran manusia mengubah semua ini, memungkinkan sistem untuk bertahan. Peralatan bisa diperbaiki daripada dibuang begitu saja. Eksperimen bisa disesuaikan berdasarkan hasil yang didapat saat itu juga, daripada harus menunggu misi baru. Infrastruktur bisa dipakai lagi dan diperluas, daripada harus diganti dengan yang baru. Seiring waktu, eksplorasi berubah dari percobaan yang terpisah-pisah menjadi operasi berkelanjutan yang terus membangun dari semua pekerjaan sebelumnya. 5 tahun ke depan akan mulai menunjukkan transisi ini dengan lebih jelas. NASA, bersama mitra seperti ESA dan JAXA, sedang mengembangkan sistem seperti pesawat ruang angkasa Orion dan stasiun Gateway yang mengorbit bulan. Ini bukan dirancang untuk sekali pakai, tidak. Mereka dibuat untuk mendukung misi berulang, tinggal lebih lama, dan operasi yang lebih kompleks seiring waktu. Intinya, mereka sedang mempersiapkan dasar untuk kehadiran yang berkelanjutan di sekitar bulan. Pada saat yang sama, perusahaan swasta juga ikut serta untuk mengembangkan sistem transportasi berkapasitas tinggi yang bisa membawa muatan lebih besar dengan biaya yang jauh lebih murah. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan frekuensi peluncuran dan mengurangi biaya per kilogram yang dikirim ke luar angkasa. Dan ketika biayanya turun, itu mengubah seluruh struktur eksplorasi. Karena itu berarti lebih banyak misi, lebih banyak pengujian, dan waktu respons yang lebih cepat antar siklus misi. Dengan semakin seringnya peluncuran, eksplorasi jadi tidak lagi terlihat seperti kejadian langka, tapi lebih seperti operasi yang terus-menerus. Daripada satu misi bekerja sendiri, ada banyak misi yang berjalan bersamaan, semuanya didukung oleh infrastruktur yang sama. Jaringan komunikasi, sistem tenaga, dan kendaraan transportasi mulai saling terhubung, membentuk sistem operasi yang terhubung, bukan hanya sekumpulan proyek yang terpisah. Perluasan ini membawa jenis risiko baru. Ketika sistem saling terhubung, satu kegagalan di satu area bisa memengaruhi banyak misi. Gangguan pada listrik, komunikasi, atau transportasi dapat menyebabkan efek berantai pada semua operasi. Itulah mengapa sistem harus dirancang agar andal dan tahan terhadap kegagalan, memastikan sistem tetap berfungsi meskipun ada komponen yang rusak atau gagal. Perencanaan misi juga berubah dengan model ini. Lokasi pendaratan bukan lagi hanya tujuan. Ini menjadi tempat di mana peralatan menumpuk, operasi berulang, dan kemampuan bertambah setiap misi. Robot bisa menyiapkan lokasi lebih dulu, memetakan medan dan menempatkan peralatan, sementara manusia datang belakangan untuk memperluas operasi dan menyesuaikan sistem secara langsung. Pendekatan berlapis ini memungkinkan eksplorasi untuk berkembang. Sistem yang diuji di sekitar bulan bisa disesuaikan untuk misi ke Mars dan seterusnya, di mana jarak yang jauh membuat keandalan dan kemandirian menjadi lebih penting. Struktur yang sama berlaku, tapi dengan penekanan yang lebih besar pada sistem yang bisa beroperasi sendiri untuk waktu yang lama tanpa bantuan langsung dari bumi. Yang berubah secara praktis adalah struktur eksplorasi itu sendiri. Daripada mengirim mesin untuk menyelesaikan tugas dan mengakhiri misi, sistem sekarang dirancang untuk tetap aktif, mendukung misi di masa depan, dan menjadi lebih baik seiring waktu. Manusia memperluas kemampuan sistem ini melalui pengambilan keputusan dan penyesuaian, sementara mesin memberikan stabilitas, ketahanan, dan operasi berkelanjutan. Hasilnya adalah perubahan dari eksplorasi sebagai serangkaian misi yang terpisah-pisah menjadi eksplorasi sebagai kehadiran yang berkelanjutan. Fokusnya bergeser dari hanya mencapai tujuan ke menjaga operasi, memperluas infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan seiring waktu. Bulan menjadi tempat pertama di mana model ini diuji dalam kondisi nyata, bertindak sebagai batu loncatan untuk operasi di luar angkasa yang lebih dalam.
Dulu, yang membatasi kita adalah model misi tunggal, di mana setiap percobaan berakhir dan kemajuan harus dimulai lagi dari awal. Yang berubah sekarang adalah keberlanjutan, di mana sistem tetap aktif dan terus dibangun dari pekerjaan sebelumnya. Ini memungkinkan pembelajaran yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah dalam jangka panjang, dan perluasan kemampuan yang terus-menerus di luar orbit bumi, yang akan menentukan keseimbangan tata surya yang akan dijelajahi dalam waktu dekat. Tolong suka dan terima kasih sudah menonton.